Ya, Mario Dandi setelah memakai kabel tis itu dipakaikan ulang oleh penyidik, dipakaikan ulang kabel tis lagi dan memakai baju tahanan. Nah itu yang saya tanyakan, pemakaian kabel tis oleh petugas itu dilakukan tempat yang sama di tempat duduk itu atau di mana Pak? Begitu. Masih di tempat yang sama. Tadi ada frame ya, ketika baru selesai sebelum diwawancara itu oleh teman-teman juga, itu petugasnya baru duduk di tempat yang sama. Kan terlihat pada saat keluarnya pun sudah menggunakan kabel ties. Terus kemudian juga konteks video, maka saya jelaskan pada konteks peristiwa ini sudah terjelaskan semua. Kalau dilihat maksud Mario Dandi memakai kabel tis sendiri itu iseng atau seperti apa? Ya, rekan-rekan bisa melihat pada faktanya. Sebenarnya ini kan belum waktunya karena dia harus menggunakan baju orange. Memang kabel ties yang disiapkan itu disiapkan oleh penyidik ya. Dan itu masih dalam kepengurusan. Kan kita bisa melihat sama-sama faktanya, tadi sudah saya jelaskan. Tiba-tiba dia langsung memasangkan kepada dirinya sendiri dan itu tidak bongkar pasang, maksudnya lepas dan pasang. Proses yang lepas pasang itu ada proses pengulangan video ya yang berkembang di masyarakat sehingga seolah-olah adalah lepas dan pasang sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan. Pak, saya Valen dari Kompas TV, minta penegasan aja Pak, berarti untuk pemakaian kabel tis dan juga baju orange itu semuanya dipakaikan oleh penyidik, nggak ada yang kayak Mario pakai sendiri gitu ya Pak ya? Harus dipakaikan oleh penyidik. Namun kepentingan dalam frame yang ada adalah ini merupakan stok shoot rekan-rekan. Kemudian mendapatkan angle satu tersebut dan kemudian banyak yang mengatakan bahwasannya menggunakan sendiri akibat karena adanya kamera. Tetapi jauh sebelumnya dia sudah sadar kamera dan tidak langsung menggunakan. Sehingga tiba-tiba aja. Ya, nanti rekan-rekan bisa melihat seperti tadi. Ya, Pak izin, saya Leo dari TV One. Saya mau bertanya Pak, perihal tentang video yang penggunaan kabel tis itu. Apakah itu memang secara SOP itu dibiarkan diletakkan di depan MDS atau seperti apa? Dan kemudian kedua, kita pengen mengetahui bahwasannya kan di sini kita hanya melihat video sekilas yang beredar ya Pak ya. Kita tidak bisa tidak tahu tentang video yang secara terperinci seperti ini. Namun ketika dilihat dari video yang beredar itu kan memang di sini terlihat sekali bahwasannya memang yang pertama, apakah tersangka MDS ini memang sengaja untuk melakukan itu karena dia tahu bahwasannya dia menjadi konsumsi publik. Karena kan kita tahu juga bahwasannya kasus ini bahkan sampai ke korbannya sendiri pun, keluarga korban sendiri pun sampai menyerahkan semuanya. Ya udah, anggap aja dia tarik dia menjadi salah satu kick off itu yang sempat juga beredar di sosial media. Dan yang kedua kemudian apakah memang dari pihak penyidik kemudian mengetahui tentang si pelaku MDS ini itu menggunakan atau memegang si kabel tis yang memang secara SOP itu mungkin, kita tidak tahu ya, mungkin itu tidak diperbolehkan kepada tersangka untuk menggunakannya terlebih dahulu karena ada SOP sebelumnya menggunakan baju tahanan dulu baru kemudian nanti dipasangkan oleh penyidik seperti itu. Gimana Pak untuk lebih secara detail lagi supaya kita masyarakat juga bisa melihat dari membandingkan dengan video yang secara terperinci ini dengan video yang beredar di sosial media. Terima kasih Pak. Iya, jadi pertanyaan satu dan kedua sebenarnya sama itu, ya, terkait dengan penegasan. Iya rekan-rekan, frame by frame, sebenarnya banyak frame ini dari teman-teman juga sebagai selaku kontrol sosial yang kita berikan akses supaya ini transparansi wujudnya tercapai. Ya. Dalam SOP tentunya yang menggunakan baju orange dan kabel tis adalah penyidik dengan tujuan ya agar tahanan ataupun tersangka ketika keluar pada area dari kawasan rutan atau rumah tahanan Direktorat Tahanan Barang Bukti Polda Metro Jaya ini tidak melawan, tidak melarikan diri, membatasi segala aktivitas fisiknya dan memudahkan dalam pengendalian dan
pengawasan. Ini secara SOP. Terkait dengan tanggapan itu sudah disampaikan tadi, kami sampaikan semangat Polda Metro Jaya, semangat penyidik, hal yang sama dengan apa yang dirasakan, harapan, semangat daripada khususnya keluarga korban. Setelah ini mungkin rekan-rekan bisa menghubungi dari kuasa hukumnya Ibu Melisa. Kami selalu intens menyampaikan setiap perkembangan dan kemudian juga memberikan masukan dan lain-lain. Semangat kami sama. Saya rasa itu yang bisa kami jawab ya. Oke.